Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Yudiatama. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seluk-beluk teks cerita sejarah. Sebelum itu kita harus tahu apa sih teks cerita sejarah itu. Jadi, teks cerita sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-ciri yang pertama yaitu menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Yang ketiga, berbentuk teks cerita ulang. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang terakhir, isinya dapat berupa fakta. Dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki beberapa jenis-jenis, diantaranya yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Pokok dalam teks cerita ini benar-benar ada atau real. Jenis yang kedua yaitu teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya pun bersifat fiktif. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi penting dalam teks sejarah. Adapun langkah-langkah menentukan informasi penting dalam teks cerita sejarah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca teks cerita sejarah secara seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, dengan cara mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur pembangun teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah memiliki juga beberapa unsur-unsur pembangun di dalamnya. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun isi cerita, sedangkan unsur ekstrinsik membangun cerita sejarah dari luar. Misalnya keadaan masyarakat waktu itu dan unsur sosial waktu sejarah itu terjadi. Yang selanjutnya kita membahas mengenai nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu identifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mengandung nilai-nilai kehidupan. Berikut langkah-langkah dalam mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu dengan cara membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa kita sendiri. Selanjutnya kita membahas mengenai keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Apa aja sih? Jadi, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah mempunyai relevansi dengan perkembangan zaman. Contoh nilai yang masih relevan dengan kehidupan zaman sekarang yaitu nilai religius. Nilai religius berhubungan dengan Tuhan dan agama. Yang selanjutnya kita membahas mengenai konversi. Konversi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Mengkonversi teks dapat dilakukan dengan mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau bisa kita sebut dengan kesimpulan. Yang selanjutnya kita membahas unsur kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Keterangan mempunyai beberapa jenis. Yang pertama yaitu keterangan tempat. Yang kedua, keterangan waktu. Yang ketiga, keterangan alat. Yang keempat, keterangan tujuan. Yang kelima, keterangan cara. Yang keenam, keterangan penyerta. Yang ketujuh, keterangan perbandingan. Dan yang terakhir, keterangan sebab. Yang kedua yaitu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digunakan dengan kata lebih
atau sangat. Yang selanjutnya, bahasa kias. Menurut Abrams, ahli bahasa, kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Yang selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana cara menyusun teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama yaitu dengan cara wawancara. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, dengan cara bertanya atau menggali informasi mengenai suatu peristiwa sejarah. Cara yang kedua, mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah tersebut. Cara yang ketiga, menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Dan cara yang terakhir dengan cara membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Selanjutnya, bagaimana caranya menyunting teks cerita sejarah? Menyunting merupakan kegiatan menyiapkan naskah dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan juga bahasa. Caranya menyunting yaitu dengan cara pertama, membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan ataupun tanda baca. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang kita baca. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teks cerita sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun apapun itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.